Shalom jemaat sekalian yang ada di rumah. Bagaimana keadaan jemaat sekalian yang ada di rumah? Apapun situasinya, kita terus belajar bersyukur. Kemurahan Kristus menopang kita hari demi hari. Peristiwa demi peristiwa yang saya alami dan juga tentunya jemaat sekalian. Ya benar Ibu Ida, saya pun mengalami anugerah Tuhan dari hari ke hari, dari kesusahan satu ke yang lain. Namun saya percaya kepada Tuhan Yesus memelihara kami sekeluarga, dan tentunya juga dialami oleh tiap-tiap keluarga dan jemaat yang ada di rumah. Ya benar Bu Maria, Tuhan setia dan menggembalakan hidup kita saat saya dan keluarga sehat ataupun sakit, kuat ataupun lemah, cukup atau ada masa sepertinya kekurangan karena banyaknya kebutuhan, namun Tuhan Yesus selalu menopang setiap saat. Untuk itu, mari kita ajak jemaat bersyukur jika malam ini sekali lagi kita diundang dalam persekutuannya dan terhubung lewat rohnya dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Mari jemaat sekalian persiapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian, Kristuslah sumber damai sejahtera yang dianugerahkan Bapa di surga bagi kita semua, supaya damai yang kita miliki terpancar dalam hidup keluarga, gereja, dan dimanapun kita berada. Mari kita pujikan damai yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Terlahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar yang di
jemaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami ucap syukur pada malam hari ini. Kau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah persekutuan doa kami meskipun secara online. Berkati setiap kami, berkati pelayan-pelayan-Mu untuk melayani jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami ucap syukur Tuhan, berkati juga kami setiap kami yang ada di rumah, setiap pergumulan kami Tuhan saat ini. Kami percaya Kau akan membuka setiap pergumulan kami, meringankan setiap pergumulan kami. Kami tahu Tuhan kami lemah saat ini, tapi kami tahu dengan persekutuan ini kami menjadi kuat karena Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat bersekutu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Ida, apakah di masa sulit ini, ketika kita menghadapi kesulitan, bisakah damai sejahtera kita terampas? Gini Bu Maria, saya dan keluarga ketika menghadapi kesulitan tidak dipungkiri kadang ada sedikit ketegangan dalam keluarga. Bisa juga ada kesalahpahaman. Namun kami selalu diingatkan campur tangan Tuhan yang tidak ada hentinya. Itulah yang membuat hati kami teduh kembali dan percaya bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan tidak bisa dirampas oleh situasi apapun. Jika damai sejahtera kita tergantung pada situasi, pasti damai di hati kita bisa hilang. Namun damai sejahtera adalah anugerah pemberian dari Kristus lewat Roh-Nya di hati kita. Wah, kiranya pengalaman Ibu Ida tentunya juga pengalaman iman bagi jemaat yang ada di rumah, dan terlebih juga kiranya menjadi pengalaman pribadi saya dalam keluarga untuk menjadikan Kristus sumber damai sejahtera kita. Mari kita ajak jemaat menyanyikan, Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, dan damai yang Dia berikan sangat besar. Gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Jemaat sekalian, saatnya hati kita sekali lagi menerima pengajaran bagaimana memperoleh kebahagiaan sejati lewat pengajaran Kristus di atas bukit. Mari jemaat sekalian, kita meminta anugerah-Nya, memberi hati seorang hamba dan murid-Nya, sehingga hati kita menjadi tanah yang subur dan benih firman Allah tertanam dan berbuah pada saatnya di dalam hidup kita.
Mari kita bersama menyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Senang sekali ketika sekali lagi saya dan juga saudara diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama. Dan ini adalah anugerah Tuhan, sekalipun kita berjauhan, tapi Roh Kudus menghubungkan hati kita. Dan di dalam kebersamaan untuk boleh belajar terus menjadi murid Kristus yang sejati. Di dalam pembinaan firman Allah yang kita rindu dengar, namun juga di dalamnya kita belajar untuk menghidupinya. Mari hari ini satu tema, pembawa damai. Apa yang menjadi pengajaran Kristus di atas bukit yang menjadi bagian dari setiap Rabu yang kita boleh pelajari. Jemaat, tundukkan hati, mari kita bersama berdoa. Tuhan, sapalah kami sekali lagi, bimbing lewat Roh Kudus-Mu, kiranya hati kami sungguh disiapkan untuk memiliki tanah hati yang subur, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu, bersama-sama berdiam di hadapan-Mu, untuk mendengar Tuhan mengajari kebenaran-Mu, dan kami sungguh rindu, percaya dan dimampukan oleh Roh-Mu untuk melakukannya, dan kami rindu menjadi keluarga Allah, yang sungguh mengalami kebahagiaan sejati, berkat sejati di dalam pengajaran lewat setiap perkataan-Mu di atas bukit ini. Terima kasih, ini doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembawa damai. Saudara, namun pada kenyataan kita hidup di dalam dunia yang begitu tidak ideal, yang kadang sepertinya damai begitu sangat jauh. Saudara, ada satu pertanyaan penting yang kita rindu pergumulkan. Apa yang menjadi akar masalah serius di dalam setiap konflik atau pertikaian-pertikaian yang tidak bisa teratasi dengan baik, dengan sempurna oleh manusia? Mari kita melihat apa yang Alkitab ajarkan di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam khotbah di atas bukit. Saya rindu membaca dengan jemaat sekalian Matius pasal yang ke-5, kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Baca bersama dengan saya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Saudara, pembawa damai. Dalam situasi dunia yang semakin kita lihat pada krisis pandemi ini, kita lihat begitu banyak konflik, pertikaian terjadi. Saudara, kalau kita boleh melihat kenyataan bahwa peperangan antar bangsa yang tak kunjung usai, baik peperangan secara internal maupun antar negara. Kita sangat prihatin dengan adanya Myanmar, dengan ketegangan politik, bahkan kalau kita boleh melihat rezim tentara yang berkuasa pada saat ini yang berusaha menggulingkan demokrasi. Saudara, juga konflik di dalam keluarga. Saudara, saat ini sangat miris di masa krisis ini, pernikahan yang menjadi satu kesatuan dan harapan ideal tiap keluarga berada di dalam porak-poranda. Adanya perceraian yang begitu sepertinya mudah dan hampir tiap hari kita dengar. Saudara, kalau kita boleh makin lihat maraknya pernikahan yang hancur di dalam perceraian. Dan saudara, ini menimbulkan luka yang begitu dalam. Ini menimbulkan satu tiap-tiap korban, khususnya anak-anak, yang sungguh sangat memprihatinkan. Kalau kita juga melihat pertikaian saudara dengan saudara, kita karena harta waris, bahkan sangat miris ketika anak menuntut orang tua di pengadilan hukum karena terkait dengan warisan, dan juga sebaliknya orang tua menuntut balik secara hukum. Kita boleh melihat setiap pertikaian, konflik yang terjadi. Saudara, konflik antar suku, antar kelompok, kepentingan-kepentingan suku satu yang lain, dan juga kelompok. Tak juga ternyata yang disebut gereja di dalam tanda kutip juga pada kenyataannya mengalami kondisi yang juga sering terjadi disharmoni. Sehingga kalau kita lihat konflik internal juga terjadi, perselisihan antar jemaat di dalam kehidupan hamba Tuhan dengan jemaat, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, why? Mengapa? Ada masalah serius yang sungguh-sungguh terjadi. Saudara, akar masalah serius dari konflik dan pertikaian yang tidak bisa teratasi oleh manusia, jika manusia itu tidak diperbaharui hatinya, adalah satu hal, yaitu apa saudara? Akar masalahnya adalah hati manusia, hati saya, dan hati semua orang yang berdosa, yang sudah kotor, yang sudah terdistorsi oleh dosa. Dan sungguh yang dibutuhkan manusia adalah pembaharuan, perubahan dari hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan pembaharuan tidak nampak secara fisik saja, tetapi justru pembaharuan yang paling penting yang hakiki adalah pembaharuan dari dalam, pembaharuan dari hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara sebagai orang Kristen dapat mengalami pembaharuan hati ini? Sebelum kita melakukan perintah Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengutus kita membawa damai dalam keluarga, dalam persekutuan gereja kita, dalam lingkungan di mana kita hadir sebagai bertetangga, bahkan di dunia kerja kita, bahkan dimanapun. Saudara, kita harus mengalami pembaharuan hati terlebih dahulu. Mustahil kita bisa melakukan perintah Yesus untuk menjadi pembawa damai jika tidak adanya pembaharuan hati. Saudara, kata damai yaitu artinya adalah rekonsiliasi, sebuah pemulihan hubungan, pemulihan relasi. Saudara, ketika Alkitab berkata damai, rekonsiliasi ini adalah Sang Allah Pencipta yang adalah sumber damai, dan rekonsiliasi itu mengerjakan karyanya oleh Kristus, di mana Allah berkenan mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kitab Kolose pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah memperdamaikan segala sesuatunya karena terdistorsinya, karena seluruh dunia termasuk manusia sudah tercemar oleh kuasa dosa, oleh perhambaan dosa. Maka Allah memperdamaikan itu melalui korban anaknya, yaitu anaknya dikorbankan dan darahnya dicurahkan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, kita menjadi manusia baru di dalam diri Kristus, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 15. Sehingga kita semua orang-orang yang percaya, yang telah ditebus Kristus, disebut sebagai anak
anak-anak Allah. Saudara, Allah Bapa adalah sumber perdamaian. Yesus sebagai anak adalah Sang Raja Damai. Makanya dikatakan bahwa Sang Raja Damai, namakan dia adalah Sang Raja Damai. Saudara, Roh Kudus yang memberi hati baru, yang bekerja melahirbarukan kita, orang percaya adalah Roh Damai Sejahtera. Maka kita akan dibimbing serupa dengan Allah Tritunggal, hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darahnya. Roh Kudus melahirbarukan kita dan kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus itu. Sehingga natur Allah yang adalah damai itu juga bekerja di dalam hati kita. Saudara, orang Kristen sejati, saudara dan saya sebagai murid Kristus adalah orang yang sudah mengalami pembaruan hati. Saudara, banyak orang mengaku menyebut diri Kristen, tetapi saudara, seberapa sungguh-sungguhkah kita mengoreksi diri kita bahwa kita adalah orang yang mengalami pembaruan hati. Karena pembaruan hati ini bukan pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan supranatural dari Allah. Ia berdamai dengan Allah. Manusia berdosa itu berdamai dengan Allah. Dia juga berdamai dengan dirinya sendiri dan juga berdamai dengan sesamanya. Inilah orang Kristen sejati, mengalami pendamaian dengan Allah melalui pendamaian dengan dirinya sendiri. Karena begitu banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Saudara, pada kenyataan berapa banyak orang yang sekarang sungguh di masa sulit ini karena tidak bisa menerima dirinya sendiri, sangat miris. Berapa banyak orang yang mati dengan cara bunuh diri. Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dan juga ketika kita menjadi Kristen sejati, maka kita adalah orang yang berdamai dengan orang lain. Saudara, contoh yang disampaikan Paulus adalah ketika orang Yahudi yang merasa superior, menjadi orang pilihan, dan bangsa-bangsa lain dianggap kafir dalam tanda kutip, yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan melalui darah salib Kristus, maka dikatakan dulu yang menjadi seteru sudah menjadi, yaitu satu kesatuan sebagai keluarga Allah, sebagai saudara, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara, Kristus memperdamaikan itu. Dan inilah anugerah yang besar di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menyadari jati diri saya dan jati diri saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kalau kita berkata, saya berkata, saya orang yang sudah ditebus oleh Kristus, berarti saya dan saudara adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Hatinya dibersihkan oleh darah Kristus dan hatinya didiami oleh Roh Kudus. Orang seperti itulah yang bisa membawa damai. Saudara, perintah untuk membawa damai ini adalah pekerjaan ilahi. Kita bukan orang-orang yang punya kekuatan sendiri untuk bisa membawa damai. Karena ini adalah pekerjaan ilahi dan sekaligus adalah perintah dari Tuhan, yaitu perintah ilahi untuk membawa damai. Saudara, ketika Yesus mengajarkan khotbahnya di atas bukit, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, apa arti kalimat ini? Seolah-olah membawa damai adalah penyebab, dan menerima status sebagai anak-anak Allah adalah akibatnya. Tidak, saudara. Kenapa? Karena di dalam seluruh sari pengajaran perjanjian baru, kebenaran ajaran Tuhan Yesus di bukit ini mau menekankan hal yang penting, yaitu apa, saudara? Bahwa perbuatan harus merupakan hasil dari status. Sekali lagi, saudara, perbuatan harus merupakan hasil daripada status. Karena saudara dan saya anak-anak Allah, kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah pembawa damai itu. Saudara, karena status saudara dan saya adalah anak-anak Allah, maka di dalamnya ada karya ilahi yang mengerjakan, mendorong kita untuk menjadi pembawa damai. Saudara, apa artinya membawa damai? Saudara, ada hal praktis yang kita bisa rindu hidupi, yang kita ingin lakukan. Kalau saya sudah menyadari jati diri saya sudah ditebus Kristus, darahnya menyucikan hidup saya, hati saya dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberi kepada saya damai sejahteranya, maka saudara, membawa damai artinya kita secara pasif,
Kita belajar tidak mudah terseret di dalam pertikaian, di dalam keributan. Ketika saudara dan saya diperlakukan dengan tekanan yang tidak sepantasnya, kita tidak mudah bereaksi. Karena kita sadar bahwa tidak ada yang perlu dipertahankan pada dirinya, pada diri kita. Berarti saudara dan saya berusaha untuk tidak menjadi pembuat masalah. Saudara dan saya bukan orang-orang yang menjadi pecundang atau menjadi biang keladi dalam sebuah relasi hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh, jika ada konflik jika ada masalah di antara kamu, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus ditegur dengan keras. Adanya perselisihan saja di antara kamu itu merupakan kekalahan. Saudara, ini penting karena firman Allah mau mengingatkan bahwa Paulus mau menegaskan kamu sudah diperdamaikan sehingga kamu bisa hidup untuk saling menjaga diri. Dan ketika terjadi pertikaian di luar kendali daripada hidup kita, maka itu adalah sebuah kekalahan. Dan apalagi ketika pertikaian itu kita minta peradilannya atau kita minta penengahnya adalah orang-orang yang tidak percaya, itu berarti kegagalan yang lebih dalam lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus untuk menasihatkan jemaat di Korintus untuk sungguh-sungguh belajar, tidak mudah terseret terhadap konflik, atau setidaknya kita menjadi orang-orang yang menjaga diri supaya kita bukan menjadi orang-orang yang membuat masalah. Ini artinya pembawa damai. Secara pasif saya dan saudara belajar diwujudkan di tengah keluarga untuk sedemikian menjaga supaya kita bukan orang-orang yang melakukan atau menjadi pembuat masalah. Jadi kita menghindari keributan dan pertikaian. Dan saudara, secara aktif kita belajar mengadakan pendamaian. Saudara, pembawa damai secara aktif berarti saudara dan saya giat mencari pendamaian. 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan kita adalah orang yang berusaha, yang giat untuk apa? Mengejar damai itu. Artinya berusaha sedemikian. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita supaya kita bisa menyatakan hidup damai dengan semua orang. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, pada kenyataan kita bukan orang yang sempurna, yang sudah hidup di dalam kekudusan yang sempurna. Kita bergumul dengan daging kita, sehingga kadang di tengah relasi keluarga, di tengah kehidupan jemaat, kadang secara jujur saya pun sebagai suami mengakui, kadang bisa gagal, bisa salah memperlakukan cara bersikap saya, kata-kata saya terhadap istri, terhadap anak-anak saya ketika saya menjadi seorang papa. Nah saudara, ketika saudara dan saya diperintahkan Yesus membawa damai, berarti secara aktif kita adalah orang-orang yang menyadari ketika saya berada dalam keadaan yang bersalah, maka saudara, kita berani menyatakan kesalahan itu atau kita berani meminta maaf. Kita tidak ingin hidup bermusuhan dengan orang lain. Nah, sekalipun itu permusuhan yang paling terpendam sekalipun, kita menghindarinya. Jadi, kita adalah orang-orang yang tidak mendesak orang lain. Dan kita juga bukan menjadi orang-orang yang berusaha merugikan orang lain. Nah, saudara, ketika kita melakukan kesalahan, kita berusaha segera menyelesaikannya. Kita tidak ingin hidup bermusuhan dengan orang lain. Karena apa, saudara? Permusuhan itu adalah hal yang membuat hati kita tidak pernah mengalami ketenangan, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Pemazmur mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi milik umat kepunyaannya adalah orang yang cinta damai, orang yang sungguh-sungguh menyukai damai. Artinya apa, saudara, cinta damai? Cinta damai berarti menginginkan damai, hatinya bersuka cita dengan pendamaian. Itu Mazmur 120 ayat yang ke-7. Itu diwujudkan di dalam tutur kata kita yang penuh damai, mendatangkan damai di tengah keluarga, di tengah tempat kita bekerja, di dalam relasi dimanapun kita berada. Dan juga kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Saudara, di sini ada pekerjaan aktif, sehingga Ibrani 12:4 katakan berusahalah hidup damai sedapat-dapatnya. Kita sungguh berdamai bukan kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Bahkan yang memusuhi kita, yang membenci kita sekalipun, dikatakan kita hidup damai dengan semua orang. Saudara, yang terakhir, hidup damai, baik secara aktif, secara pasif,
Dan artinya yang ketiga, berarti membawa damai itu adalah kita, saudara dan saya, adalah orang yang rindu supaya apa? Orang lain yang belum percaya kepada Kristus, mereka juga boleh mengalami pendamaian dengan Allah dan sesama. Saudara, ketika saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang menjadi suratan yang terbuka. Hidup damai Kristus ada di dalam diri kita, dan kita diberi hati yang rindu supaya orang lain yang belum berdamai dengan Allah, yang dahulu musuh Allah, yang dahulu seteru Allah, sama seperti kita, yang seharusnya kita adalah orang-orang yang dimurkai dan pantas menerima hukuman murka Allah, tetapi sudah diperdamaikan. Sehingga di dalam hidup kita adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk membawa orang lain berdamai dengan Allah. Melalui siapa, saudara? Melalui Kristus. Karena kita menjadi duta damai yang membawa orang berdosa untuk berdamai dengan Allah melalui korban penebusan Kristus Yesus yang terlihat nyata di dalam kesaksian hidup kita, dari tutur kata, dari tindakan kita, dari perbuatan kita, dari kelemah lembutan kita, dari kesucian hati kita, sehingga kita sungguh bisa menjadi berkat. Kita bersaksi dengan kasih dan kita menyaksikan karya pendamaian Kristus di atas kayu salib. Saudara, saya ingin membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 bersama-sama dengan saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pembawa damai berarti seperti apa yang dinyatakan Paulus, kita adalah duta damai. Kita menyatakan Kristus yang sudah memperdamaikan hidup kita dengan Allah melalui kesaksian hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu membawa orang lain juga berdamai dengan sesamanya. Selain berdamai dengan Allah, kita juga menjadi orang yang membawa damai bagi sesama kita. Kita menjadi juru damai. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Kenapa, saudara? Juru damai berarti berada di tengah konflik, berada di tengah perselisihan. Ketika antar keluarga, dalam keluarga mengalami konflik. Ketika antar jemaat ada perselisihan. Ketika juga di dalam rekan sekerja kita, di tengah-tengahnya mungkin ada perselisihan. Saudara, ketika Tuhan hadirkan kita di sana, saudara, kita sadar bahwa kadang membawa damai itu disalah mengerti. Kita tidak dihargai, bahkan mungkin sepertinya tidak berhasil. Namun saudara, kita ingat, ini adalah karya ilahi di dalam hati kita yang sudah diperdamaikan Tuhan, dan kita meneladani siapa? Tuhan Yesus. Dia datang untuk membawa damai. Dia datang untuk memperdamaikan kita, sehingga kita meneladani Yesus sebagai juru damai itu. Hal inilah yang Yesus katakan, sehingga kita menerima berkat sejati. Kita menerima kebahagiaan karena Tuhan memampukan kita membuktikan status kita sebagai anak-anaknya dengan membawa damai. Saudara, pastinya dimulai di dalam hidup kita. Relasi hubungan kita dengan Allah melalui Kristus Yesus. Relasi hubungan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja kita, dan bahkan juga di tengah-tengah dunia kerja dimanapun Tuhan hadirkan kita. Saudara, ketika dunia menebar kebencian, ketika dunia penuh dengan dendam, ketika dunia penuh dengan dusta dan permusuhan, ketika itu menjadi cara hidup dan pola pandang yang sudah dianggap lazim, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dan diberikan perintah oleh Tuhan Yesus untuk membawa damai Kristus di dalam keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup saudara dan saya? Sudahkah melalui hidup kita orang lain terberkati? Mereka melihat karakter Kristus yang penuh damai melalui hidup kita. Saudara, atau mungkin dengan jujur, saya dan saudara masih bergumul. Kadang kita menilai, menguji diri kita sendiri. Hidup kita masih belum menjadi saksi yang baik.
Mari kita minta anugerah Tuhan, supaya Tuhan terus semakin sungguh-sungguh di dalam anugerah-Nya. Ketika saudara dan saya bergumul dalam relasi kita dengan Tuhan, hidup kita sungguh dipulihkan, supaya kita bisa membawa damai kepada orang-orang lain yang sungguh rindu mencari Allah. Saudara, jika saya dan saudara saat ini bergumul dalam relasi perselisihan dengan orang lain, sulit sekali mengampuni, tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan dalam hubungan dengan pasangan, suami istri, di tengah keluarga orang tua dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, saudara, bahkan mungkin ketika terjadi antar jemaat satu dengan yang lain, dengan rekan kerja kita. Mari, pendamaian yang mungkin terjadi ketika kita makin menyadari anugerah-Nya. Ketika saudara dan saya menyandang status sebagai anak-anak-Nya, dan kita sudah menerima penyucian hati kita oleh darah-Nya. Mari kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kita sungguh bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, dan juga berdamai dengan saudara-saudara yang lain. Mari kita berdoa, mari kita minta anugerah Tuhan. Tuhan, hidupkan kebenaran ini di dalam hidup kami. Roh Kudus, bantulah kami. Ketika kami makin sadar bahwa hidup status kami adalah anak-anak Allah, maka kami adalah orang-orang yang sudah mengalami pendamaian dari Tuhan. Lewat darah Kristus yang menyucikan hati kami, lewat Roh Kudus yang membimbing kami untuk dimampukan menjadi pembawa damai. Hidupkan kebenaran ini di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam hidup gerejamu. Bahkan hidup kami berdampak di tengah dunia sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menolong kami untuk mampu melakukan pengajaran-Mu. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur jika kebenaran Kristus membimbing kita menjadi orang yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh darah Kristus, sehingga kita membawa damai sejahtera-Nya bagi orang lain. Sungguh benar, damai sejahtera dalam Kristus yang sudah kita miliki akan menjadikan kita sebagai pembawa damai, dimulai dari orang terdekat kita, keluarga, saudara seiman dan dalam persekutuan, bahkan kepada dunia sekeliling kita. Mari kita menjadi murid-murid-Nya yang membawa damai bagi orang lain. Kita mempersiapkan hati untuk membawa doa-doa syafaat kita. Kita nyanyikan pujian, Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, doa syukur. Kiranya karya Allah yang mendamaikan oleh darah Kristus anaknya, sehingga hati kita dibaharui dan kita punya status sebagai anak-anak Allah. Ini anugerah yang besar. Mari kita bersyukur. Tuhan, bersyukur untuk karya pendamaian lewat darah Kristus anakmu, dan oleh pekerjaan Roh Kudus yang melahir barukan kami, sehingga kami punya hati yang baru, dan kami disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami disiapkan untuk menjadi pembawa damai. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang menjadi saksi dan menjadi berkat-Mu. Mohon anugerah-Mu, dan kami bersyukur untuk status kami. Dalam nama Yesus, amin. Sebagai pokok doa yang kedua, saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita berkat sebagai pembawa damai dalam keluarga, dalam gereja, di tengah lingkungan, sebagai kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan dalam masa sulit pandemi yang penuh pergumulan dan kesulitan ini, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup membawa damai. Sehingga orang-orang yang berada di dalam konflik atau perselisihan, mereka mengalami berkat Allah lewat hidup kita yang membawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan, sanggupkan kami untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga, di tengah gereja, persekutuan kami, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami. Ketika masa-masa sulit ini, sungguh begitu gampang orang terpicu dengan konflik, dengan perselisihan. Tetapi tolonglah bagaimana kami bisa menguasai diri kami sendiri. Kami menjadi orang-orang yang sungguh terhindar dari segala perselisihan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang menjadi juru damai dari setiap pergumulan-pergumulan perselisihan konflik. Dan hidup kami boleh berdampak menjadi berkat. Sehingga orang lain juga boleh berdamai dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan diri sendiri. Demi Kristus Tuhan. Amin. Sebagai pokok doa yang ketiga, saudara, mari kita berdoa khusus untuk bangsa kita. Di dalam doa syafaat kita, Tuhan menerangi dengan anugerah dan kasih-Nya. Karena kalau kita boleh melihat konflik-konflik yang terjadi antar kelompok politik, kemudian golongan, suku di negeri kita bisa diatasi. Kehadiran gereja anak-anak Tuhan bisa menjadi kesaksian pembawa damai di negeri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati bangsa kami. Situasi-situasi konflik yang terjadi, perselisihan antar kelompok, antar golongan, di tengah konflik politik, dan juga suku ataupun berbagai kondisi ras ataupun budaya. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi bangsa kami dengan kabar baik, supaya sungguh Tuhan, konflik ini bisa teratasi oleh karena pertolongan Tuhan saja. Dan Engkau pakai gereja-Mu untuk menjadi alat, untuk menjadi pembawa damai, untuk menghadirkan terang kasih Kristus, sehingga bukan kebencian yang ditebar, bukan permusuhan dan dendam, tetapi NKRI menjadi sungguh berkat, gereja menjadi berkat di tengah-tengah bangsa, untuk menghadirkan damai, untuk menghadirkan pemulihan, dan juga di dalamnya kami dan bangsa kami tetap hidup di dalam kerukunan dan damai. Ini doa kami dalam nama Yesus. Sebagai pokok doa yang terakhir, saudara, kita doakan, jemaat saling mendoakan satu dengan yang lain ketika kita mendengar pergumulan dan kesulitan saudara-saudara kita seiman di dalam pekerjaan mereka, ekonomi, kesehatan, studi, anak-anak, dan masa depan, karena juga krisis-krisis rohani yang terjadi di masa pandemi ini. Mari sebut nama mereka, mari kita doakan mereka, mari kita kasihi, karena hidup kita menjadi berkat dan kita rindu saudara-saudara kita ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Demikianlah Tuhan semua doa-doa kami yang sudah kami naikkan, untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lain antar keluarga Allah jemaat-Mu, sehingga tercipta hidup kasih, kerukunan, dan pendamaian di dalam persekutuan keluarga Allah untuk gereja-Mu Elion Puri ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Demikian jemaat sekalian, seluruh rangkaian persekutuan doa kita yang kita ikuti dari awal sampai akhir. Kiranya menjadi berkat yang menumbuhkan iman kita dan kesetiaan kita sebagai murid Kristus yang sejati. Wah, benar Ibu Ida. Saya pun berdoa bagi keluarga kami supaya makin meresponi anugerah Tuhan untuk makin belajar setia dalam persekutuan doa dan beribadah sekalipun masih di rumah masing-masing. Namun kiranya Tuhan memberi kita semua jemaat hati yang tekun dan setia. Ya, benar jemaat sekalian, kami sekeluarga pun belajar hidup setia kepada Tuhan. Karena kita semua percaya bahwa jerih lelah kita dalam melayaninya tidak akan sia-sia. Pada akhirnya, kami segenap tim yang bertugas dan melayani mengucapkan Salam bahagia, membawa damai sejahtera Kristus dalam keluarga, di tempat kerja, dan dunia sekeliling kita. Amin.